Oke, ini merupakan segmen terakhir karena sekarang sudah jam 10 lebih dari 53 menit. Saya ajak Anda untuk follow Instagramnya Hotel Ibis Medan Patimura. Jadi di sana nanti Anda bisa mendapatkan beberapa informasi atau juga promosi-promosi awal tahun dari Hotel Ibis Medan Patimura. Saya masih bersama Bang Yasir. Bang Yasir, ada pertanyaan dari TikTok. Iya, Bang Zaki. Pendengar kita, mover kita, ini ada Cibi123 underscore. Pertanyaannya adalah, izin bertanya Pak, apakah bisa ujian susulan nih bagi kami yang berdampak bencana Sibolga, Tapteng Pak, Ya, baik, Tapanuli Tengah? yang pasti Bang Zaki pertama turut prihatin ya. Mhm. Yang kedua untuk teman-teman mahasiswa kami yang ada di wilayah Bencana, heeh. bencana. Jadi teman-teman, yang ada di Sibolga, Tapteng, Tapsel, kita ada skema ujian force major. Mhm. Jadi sampaikan saja ke pengelola yang ada di sana atau informasikan ke WA atau Instagram UT Medan, nanti kita bisa reschedule. Nah, Mhm. kapanpun nanti teman-teman siap, nanti bisa sampaikan, kita akan reschedule ujiannya, nanti kita sesuaikan. Artinya skema ujian force major ini disesuaikan untuk teman-teman yang terkendala, yang tidak bisa untuk fokus untuk saat ini, nanti bisa kita update lagi jadwalnya, Oke. begitu Bang Zaki. Oke, jadi itu untuk, Cibi tadi pertanyaannya. Ya. Tapi ada satu lagi nih pertanyaannya mungkin, saya coba tanyakan lagi. Ya, Oke, dari Raihan di Lubuk Pakam mau bertanya soal tadi Bapak katanya sampaikan tentang kuliah offline ya. oke. Berapa minimal kuota mahasiswa untuk bisa tatap muka dan apakah harus jurusan yang sama? Ini Raihan di Lubuk Pakam. Oke, Rehan, yang pasti kalau misalkan mau tatap muka, prodi dengan kuotanya harus sesuai. Misalkan nih kita prodi manajemen berkumpul 20 orang, kita bisa set tatap muka di wilayah tersebut. Di Lubuk Pakam misalkan Rehan punya teman 20 orang atau bisa Oke. dicari dibantu. Biasanya sih teman-teman di sosmed atau diinfokan di Instagram kami, bagi teman-teman dengan prodi ini silakan masuk, kita mau buka tutorial untuk prodi ini semester ini. Mereka bisa secara sendiri Mmm, nanti dikumpulkan, nanti data dikirim ke kita bisa buat tutorial tatap mukanya di sana. mhm. Kalaupun nanti nggak bisa tatap muka, ya bisa online kan fleksibel. Oke 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 oke. Online itu se-Indonesia, jadi nggak ada masalah gitu. Oke, itu pertanyaannya semua sudah saya bacakan dan sepertinya kita juga harus, tapi masih ada waktu sebenarnya beberapa menit lagi saya ingin tanya ke Bang Yasir sebenarnya. Ya, Kalau dengan begitu konsistennya UT, saya ingin tanya seperti apakah UT masih mampu menangkap potensi-potensi 10 sampai dengan, 20 tahun ke depan berbicara masalah dunia pendidikan Indonesia? ya, Melihat saya yakin UT terus berevolusi, terus ya. melihat seperti apa kebutuhan pasar dan terus, mengubah kurikulum sesuai dengan, eranya. Seperti apa Bang Yasir? Ya, yang pasti Bang Zaki, kita kan mau menuju Indonesia emas ya, bukan Benar, Indonesia cemas ya. betul. Salah satu jembatan untuk kita bisa menuju ke Indonesia emas itu melalui pendidikan. Nah, saat ini pimpinan kami di UT Pusat, kita sudah melakukan banyak inovasi radikal. Nah, Mhm inovasi mhm. radikal ini program-program kualitas-kualitas, prodi-prodi baru yang akan kita berikan untuk teman-teman mahasiswa. Buat gambaran, tahun ini 2026 kita akan membuka 16 prodi baru. Jadi yang membedakan antara UT dengan prodi universitas lain, kami sudah PTNBH, berbadan hukum. Iya iya. Jadi kan, Bang Zaki, ada 3 klaster universitas, perguruan tinggi negeri ya. Yang pertama perguruan tinggi negeri Satker, itu yang paling bawah. Kemudian yang kedua perguruan tinggi negeri BLU. Yang ketiga PTNBH, perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Ini sama seperti USU. Jadi di Indonesia itu cuma ada 24 PTNBH, UT termasuk. Kelebihannya apa? Ketika dia PTNBH, buka tutup prodi bisa sesuai dengan kebutuhan. Nah, kayak USU, UT, UI, UGM, dan lain sebagainya, ketika dia lihat ada peluang, kami mau buka prodi DKV, kamu mau buka prodi Oke. AI, misalkan nih sekarang lagi populer banget nih AI, Bang Zaki, betul betul. kita bisa kurikulum yang kita siapkan, kita buka. Sedangkan kan kalau universitas lain kan jalurnya agak panjang Betul betul. birokrasinya, Ini sampai bisa sesu disediakan buka ya, tutup seperti yang tadi penting ya, asesmennya, kemudian kita lihat di lapangan permintaannya ada, kita bisa buka demand-nya. sesuai dengan kebutuhan dan ini kita. Kemudian yang kedua, dalam 10 tahun, 20 tahun ke depan, teman-teman saya bisa bisa, menggarisbawahi adalah ketika kita kuliah, bukan kita menunjukkan bahwa kita punya ijazah gitu ya, Betul. tapi bagaimana ketika kita kuliah, kita memiliki proses untuk berpikir logis, berpikir kritis, dan bisa memecahkan permasalahan solusi. Problem solving Problem tadi. solving tadi yang ada di kurikulum kita, dan saya pastikan Jadi bukan ketika karena ijazahnya ya? bukan, Benar ya. sih, Banyak betul. sih kan sekarang, mohon maaf ya, ijazahnya Sekarang yang kan itu mungkin ijazahnya sebagai tanda kita pernah pernah sekolah kuliah, ya, betul, pernah pernah kuliah sekolah, ya. ya. Iya iya Tapi iya. alangkah lebih baiknya proses itu diikuti, teman-teman bisa mendapatkan sesuatu yang bisa digunakan ketika nanti teman-teman, berbaur di masyarakat gitu. Oke, apakah,
ijazah UT bisa diajukan mereka untuk mendapatkan beasiswa ke luar negeri? Sangat Mungkin bisa. mereka untuk double degree atau juga untuk doktoral atau seperti apa? Sudah banyak sekali yang lanjut PhD, master, lulusan S1-nya UT. Bahkan kemarin kalau nggak salah dia ngambil dapat LPDP untuk ke Inggris kalau nggak salah. Ada Oh. rekomendasi yang kita buat, dia dapat LPDP S1-nya UT, ambil pendidikan matematika kalau nggak salah di Oxford atau apa. Jadi jangan khawatir, kami pun juga sistem kuliah kita juga oke. Kemudian kita punya translation-nya untuk Iya iya ijazahnya. iya iya iya. Ketika dia mau apply untuk magister atau doktor di luar, saya garansi aman, gak ada masalah gitu Bang Zaki. Oke, Bang Yasir, lengkap sudah, tapi mungkin kita perlu sesi-sesi selanjutnya nanti dengan Bang Yes, Yasir dan juga Universitas ditunggu Terbuka. pastinya. Karena sebenarnya kalau kita berbicara masalah pendidikan itu hak setiap bangsa dan setiap Anda sebagai warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang murah. Ya, Seperti closing dari Bang Yasir tadi, semua akan UT pada waktunya. betul sekali. Iya, kita harus pamit. Saya Zaki Yusuf, ada produser acara Tegar Manata dan juga ada floor director Y, ada teknisi juga Tio, ada kameramen juga Malvi, ada kru juga Sadam. Terima kasih untuk Hotel Ibis Medan Patimura. Silakan Anda bisa follow IG-nya di Hotel Ibis Medan Patimura untuk bisa mendapatkan promo awal tahun dan segala sesuatu yang Anda butuhkan sesuai dengan apa yang disiapkan oleh Ibis. Tentunya itu ada nanti di Instagramnya atau juga silakan follow Ibis Style Medan Patimura. Terima kasih Anda sudah mendengarkan. Terima kasih juga Anda yang sudah bergabung tadi di 0813 5235 1000. Kita semua pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.